Terima kasih untuk sahabat perempuan yang sudah merespon, memberikan tanggapan-tanggapan di @chpttv ya. Banyak yang bilang gini, Mbak Vera, iya ya ini jadi teguran buat diri saya sendiri, saya jadi mau Mimi I love you katanya gitu ke ibunya masing-masing gitu ya. Iya. Dan yang sekarang ini kita akan mendengarkan satu sahabat perempuan juga ya Mbak Vera yang mengalami atau mendapatkan second life gitu ya. Yang ini nama sebenarnya loh, Mawar. Beneran ya? Beneran ya Mbak Mawar. Bergabungnya Mbak Mawar. Oke. Sesuai sama namanya Mbak Mawar. Terima kasih sudah datang Mbak Mawar. Sama. Yuk duduk dulu kita ngobrol ya Mbak Mawar. Pada intinya kita ingin tahu apa kejadian yang diterima sampai akhirnya dapat kesempatan kedua ini. Silakan deh. Kejadian itu tepatnya 2010, 2 hari sebelum Lebaran pada tahun 2010. Saat itu kondisinya saya sedang persiapan untuk pulang kampung esok harinya. Tiba-tiba saya ditelepon sama teman dekat saya kalau ponakannya dia itu masuk rumah sakit dirawat gitu. Karena saya berpikir besok pasti nggak sempat nengok karena keburu mau pulang kampung. Jadi saya malam itu memutuskan, yaudah deh kita nengok sekarang. Aku dijemput sama dia naik motor jam 9 malam ke rumah sakit yang tempat ponakannya dirawat. Begitu pulang, sebenarnya saya hampir tidak bisa mengingat kejadian itu. Semua itu berdasarkan cerita dari orang-orang di sekitar gitu. Kondisinya saya dibonceng naik motor dan menggunakan helm dan tidak di jalan raya besar karena sudah dekat rumah. Menurut cerita teman yang boncengin saya, tiba-tiba saya jatuh ke belakang. Jatuh ke belakang sendiri gitu. Saya juga hampir aku pun tanya sama teman saya tuh, gimana sih kok saya bisa jatuh ya gitu. Aku juga nggak tahu, tiba-tiba kamu kejengkang ke belakang gitu. Di situ kondisinya saya langsung tidak sadar dan sudah ngerembes darah dari jilbab saya langsung basah gitu. Terus kondisi tangan saya itu langsung kaku, menurut dia langsung terlipat seperti ini, kaku, tidak bisa bergerak. Saya dibawa ke klinik terdekat, ditolong sama orang di jalan gitu. Klinik terdekat itu tidak bisa menangani karena mungkin sudah terlalu parah lukanya. Teman saya itu hubungin keluarga saya di rumah, mereka berdatangan. Yang datang itu adik saya sama tante saya. Saya dibawa ke rumah sakit besar terdekat menggunakan taksi. Menurut cerita adik dan tante saya, kondisi saya di taksi itu saya sudah keluar muntah darah, keluar darah dari hidung dan dari kuping. Tapi di situ menurut cerita mereka gitu, mereka mengingatkan saya gini, istighfar Mawar, istighfar. Menurut cerita mereka di situ saya masih nyebut astagfirullahaladzim, tapi kondisinya saya benar-benar sudah tidak sadar dan tidak ingat apa-apa. Sampai saya dibawa ke rumah sakit terdekat. Di sana pun tidak bisa langsung ditangani karena rumah sakit tersebut minta deposit dana. Berapa? Malam itu juga mereka minta uang cash 200 juta untuk saya bisa ditanganin. Di kondisi malam itu yang malam Lebaran, orang tua saya tidak punya uang simpanan sebanyak itu gitu. Mereka sampai harus menghubungi tetangga-tetangga sekitar gitu, minta tolong gitu. Sampai ada salah satu orang tetangga tuh yang minta, ini ada sumbangan masjid, pakai aja gitu. Tapi kondisinya rumah sakit tersebut pun tidak punya alat yang memadai, jadi dia harus pinjam dari rumah sakit lain. Sampai akhirnya orang tua saya, ibu saya sudah pingsan dan tidak sadarkan diri gitu. Selama berlangsung menjelang itu pun dia nggak sadar-sadar gitu. Ada tetangga saya mencari informasi rumah sakit mana yang bisa menangani saya saat itu gitu kan. Akhirnya menemukan, bisa dibawa ambulan ke rumah sakit yang bisa menangani. Di sana dia cuma hanya minta deposit aja gitu. Itu kejadiannya jam 9 malam sampai menjelang sahur. Si dokternya yang menangani operasi pun kondisinya masih di rumah lagi sahur. Dia cerita sama saya pas saya sadar gitu. Alhamdulillah saya langsung tertangani. Menjelang proses untuk operasi pun saya sampai tanya apa waktu itu kejadiannya seperti apa, karena sudah tidak ingat sama sekali gitu. Terus mereka juga tanya, terus apa yang kamu rasain? Alhamdulillah segitu hebatnya saya sampai keluar dari rumah, saya tidak merasakan sakit sedikit pun. Saya hanya merasa seperti orang
tidur tapi gelap semuanya, cuma saya dengar semua suara orang. Cuma saya bingung, ini saya kenapa gitu, kok dengar suara orang tapi saya nggak bisa bergerak gitu kan. Sampai akhirnya setelah tertangani operasi pun saya seperti orang hilang ingatan, yang buat saya benar-benar down banget gitu ya. Saya kaget setiap saya selesai operasi, minum obat, saya tertidur, saya bangun selalu kaget. Ini saya di mana? Saya kenapa di sini? Diterangkan sama suster, oh Mbak Mawar kecelakaan gini-gini. Nanti berikutnya saya akan tanya seperti itu lagi. Ini saya kenapa? Saya di mana? Ini siapa? Ini siapa? Saya sampai hampir tidak mengenali orang-orang yang menjenguk saya, dan keluarga terdekat saya harus ingat-ingat. Sampai 2 hari kejadian itu saya baru bisa pelan-pelan mengingat semuanya. Saya harus sampai dirawat di rumah sakit selama 2 minggu. Setelah pulang ke rumah pun proses perbaikannya itu sampai beberapa bulan ke depan, saya lupa persisnya itu. Selama proses pengobatan itu saya harus terus minum obat. Setiap obatnya habis reaksinya, selalu sakit seperti ditusuk-tusuk paku kepala saya. Sakitnya setelah sadar ya Setelah Mbak? Pada sadar. saat kejadiannya malah nggak terasa apa-apa. Ketika sakit, ketika sudah kembali mengetahui sadar dan ternyata sakit, itu apa yang Mbak Mawar lakukan? Kekuatan apa yang bisa membuat Mbak Mawar melalui semua ini gitu? Di situ sebenarnya proses kecelakaannya adalah pembelajaran amat sangat berarti buat kehidupan saya. Karena saya sebelumnya pernah berbuat suatu kesalahan yang menurut saya itu amat sangat besar, dan sebelumnya hubungan saya dengan ayah saya itu tidak dekat. Ayah saya sibuk dengan pekerjaannya sendiri, saya pun sibuk dengan aktivitas saya sendiri. Kita jarang ngobrol di rumah. Tapi saat saya kecelakaan itu, saya dengar cerita dari semua ibu saya, adik saya. Di situ kondisinya ayah saya, dia tidak pernah menangis. Bahkan saat nenek saya meninggal pun ayah saya begitu tegar, dia tidak menangis. Tapi begitu kejadian saya kecelakaan, dia menangis. Dia amat sangat menangisi. Merasa takut kehilangan saya. Di situ saya pun merasa saat kondisi sakit kepala saya menyerang itu, saya inginnya tuh didampingin sama ayah saya. Sampai saya pegang tangannya dia. Sampai saya merasa menggigil saking saya merasakan sakit setelah operasi itu. Di situ saya merasakan saya jadi lebih dekat sama ayah saya. Ayah saya pun akhirnya jadi meluangkan banyak waktu untuk keluarga gitu. Dan sebelumnya saya pernah melakukan ini, menurut saya ini adalah sebuah teguran besar dan teguran yang manis menurut saya. Karena sebelum kejadian ini saya pernah jalan dengan seseorang yang ternyata sudah mempunyai istri. Awalnya saya tidak tahu, tapi begitu saya tahu, saya susah untuk melepas dia. Dan ayah yang paling nggak setuju. Iya, dan ayah yang paling tidak setuju, ayah yang paling menentang. Sampai akhirnya saya dikasih kejadian seperti ini, saya sadar gitu. Dan saya merasa, apa yang sudah saya lakukan ini menyakiti hati istrinya dan menyakiti hati keluarga saya. Tapi Allah masih kasih saya kehidupan untuk jadi lebih baik lagi ke depannya, subhanallah. Setelah beberapa bulan kejadian itu pun, menurut dokter dan pengalaman orang-orang sekitar, susah untuk saya pulih kembali untuk mengingat lagi atau untuk aktivitas seperti biasa. Tapi masih ingat kejadian yang dulu? Tapi alhamdulillah, lagi-lagi Allah kasih mukjizat buat saya. Hanya dalam waktu mungkin sekitar 6 bulan setelah kejadian? Iya, saya pulih kembali. Saya dapat kerjaan yang baru karena saya tuh harus resign. Ingatan-ingatannya kembali nggak yang waktu kejadian-kejadian dan sebelum kejadian? Yang lalu nggak terlalu masih ingat ya. Cuma hanya cerita dari orang aja. Kalau tadi Mbak Iva benar-benar langsung gitu ya, ketika menolak telepon dari ibu, nggak mau diangkat, justru pada saat ngomong keras kepada ibu langsung gitu ya dikasih jebret gitu ya tegurannya kecelakaan, dan langsung pada saat itu ketika membuka mata pun langsung dia minta maaf sama ibu gitu ya pada saat itu. Kalau Mbak Mawar gini, apa coba, udah pakai motor, udah deket rumah, nggak kena jalan raya, udah pakai helm, rasanya Jatuh semuanya aja, gitu ya. iya, semuanya kayaknya semuanya sudah
udah baik-baik aja ya, nggak mungkin ada kejadian sehingga lebih parah sampai sini. Udah pakai helm pula, itu pun pendarahan di kepala apa gitu ya. Kita nggak pernah tahu kejadian-kejadian seperti ini. Nanti kita sambung lagi ceritanya setelah yang satu ini dalam Curahan Hati Perempuan.